Oke. Yuk, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok aplikasi transaksi BBM online beranggotakan Fahmi Abdillah Alamin, yang kedua Hafiz Aditya Rozaki, dan saya sendiri Nova Fauzan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang outline-nya. Outline-nya itu Introduction and Methods. Introduction. Deskripsi dan tujuan tentang program yang akan dibuat. Yang kedua ada stakeholders. Yang ketiga ada quality attribute. Yang terdiri dari availability, performance, security, dan usability. Lalu ada architecturally significant requirement atau ASR. Setelah itu ada utility tree yang menghubungkan quality attribute, attribute refinement, dan ASR. Dan beberapa non-functional requirement pada aplikasi kami. Deskripsi dan tujuan tentang program yang akan dibuat. Alasan kami memilih membuat aplikasi ini karena kami melihat dari hasil survei menggunakan Google Form. Oleh karena itu, kami menyimpulkan banyak permasalahan masyarakat di sekitar kita. Salah satunya adalah transaksi BBM. Banyak kalangan muda maupun tua yang sering menggunakan BBM, tetapi mereka tidak ingin lama-lama mengantri untuk mengisi BBM. Oleh karena itu, kami mensurvei mulai dari kalangan usia 17 sampai 60 tahun untuk kita jadikan dasar dari proyek transaksi BBM online kami. Oleh karena itu, pada hal tersebut, kita akan membuat aplikasi mengenai transaksi BBM online. Kita membuat aplikasi ini karena banyak hal yang sudah dialami oleh masyarakat tentang keresahan saat mengisi bensin di pom bensin. Spesifikasi aplikasi ini nantinya akan bekerja dengan cara pembukingan atau pembelian bensin. Setelah itu, terkonfirmasi setelah pembayaran dilakukan, dan setelah itu, user mendapatkan kode barcode yang nantinya akan menjadi pembayaran di lokasi pengisian BBM dengan cara meng-scan menggunakan RFID yang sudah disediakan. Dan ini adalah hasil dari stakeholder kita, yaitu karyawan SPBU, pemilik SPBU, dan masyarakat. Selanjutnya, quality attribute. Availability dari segi ketersediaan pada sistem ini, kami lebih mengutamakan fitur yang sederhana, tetapi tetap mendukung dari apa yang disediakan, sehingga user akan lebih mudah dalam memahami. Juga bisa men-top up harga dari aplikasi bensin online jika saldo kurang dan ingin menambah saldo. Maka dari itu, kita akan tetap terus menerapkan sistem maintenance untuk meningkatkan kualitas aplikasi. Dapat digunakan 24 jam dan selalu update untuk memonitoring kegiatan user dan memberikan informasi kegiatan yang dilakukan oleh user. Performance. Performa dari pengembangan sistem bensin online yang saya dan kelompok saya buat sudah diketahui oleh user serta informasi-informasi mengenai sistem bensin online kami. Perkiraan waktu yang diperoleh dari aktivitas aplikasi seperti saat melakukan top up akan dibutuhkan waktu sekitar 5 detik. Yang kedua, saat mendapatkan barcode dibutuhkan waktu 4 detik. Yang ketiga, saat proses aplikasi berjalan tidak lebih dari 5 detik. Yang keempat, sistem akan membatalkan pembayaran jika masyarakat tidak melakukan pembayaran dalam waktu 30 menit. Dan yang kelima, sistem akan membatalkan permintaan pembayaran jika user tidak mengkonfirmasi pembelian BBM dalam waktu 5 menit. Yang kedua, security. Pertama, adanya authorization. Yang kedua, adanya proses registrasi, adanya data-data lainnya seperti nomor handphone, alamat, jenis kelamin, akun sosial media, dan profil supaya keamanan pengguna semakin terjaga. Yang kedua, ada authentication dengan menggunakan user ID dan password atau memiliki huruf kapital angka serta minimal 12 karakter. Yang keempat, untuk mengamankan data yang sensitif, data disimpan dengan enkripsi. Selanjutnya, ada usability. Tampilan pada BAN ID
akan dibuat semudah mungkin dengan tata menu yang baik, menggunakan label dan icon, serta notifikasi tambahan untuk keterangan menu atau fitur yang terdapat pada band ID. Usability sistem aplikasi kami memiliki dashboard atau menu yang tidak terlalu kompleks alias simple, sehingga user mudah memahami dan menggunakan aplikasi tersebut dengan mudah, serta fitur-fitur yang mendukung tetapi mudah dipahami dan dimengerti. Selain itu, misal dalam melakukan transaksi, setelah melakukan transaksi, user akan mendapatkan seperti feedback, notifikasi, serta cashback dari transaksi tersebut. Architecturally Significant Requirement atau ASR. Di sini kami memaparkan hasil dari dokumentasi yang telah kita beri oleh Google Docs kepada masyarakat-masyarakat, dan ini keluh kesahnya seperti pada gambar di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fahmi Abdul Alamin. Baik, untuk ASR tadi itu hanya beberapa dan menghasilkan beberapa functional requirement. Selanjutnya ada utility tree, di mana yang pertama itu ada security yang memiliki ASR, identifikasi, authentication, authorization, di mana identifikasi memiliki poin pengguna harus registrasi dengan menginput data diri. Sedangkan authentication, pengguna harus login dengan email dan password. Selanjutnya, untuk mengamankan data yang sensitif, data disimpan dengan enkripsi. Selanjutnya ada authorization, user hanya bisa login sebagai satu role saja. Misal, seperti pemilik SPBU, ya hanya SPBU. Selanjutnya kalau user, ya user. Selanjutnya ada availability, memiliki poin, runtime, dan mengenai money liquidity. Selanjutnya ada maintenance, di mana runtime mempunyai poin waktu uptime 24 jam. Money liquidity mempunyai poin user dapat mengisi saldo dalam aplikasi. Maintenance setiap tahunnya akan dilakukan pemeliharaan sistem. Ada juga poin dari usability, yaitu user friendly dan tema, di mana user friendly ini memiliki poin band ID akan membuat tampilan yang tidak terlalu kompleks alias simple sehingga user mudah memahami. Poin selanjutnya, setiap button harus disertai dengan icon atau gambar dan label yang self-descriptive. Selanjutnya ada ukuran button atau font tidak terlalu kecil atau terlalu besar. Temanya di sini warna antara icon, tombol-tombol, serta gambar-gambar harus sesuai tema, yaitu dominan merah, dan dapat diubah warnanya sesuai pilihan pada menu pengaturan. Pada performance, ada response time dan throughput, di mana response time memiliki poin saat melakukan top up akan dibutuhkan waktu sekitar 5 detik. Seperti pada performance sudah Noval jelaskan, selanjutnya ada throughput, di mana server band ID menyediakan 500 request per detik. Selanjutnya ada non-functional requirement. Yang pertama ada band ID dikembangkan di mobile dengan Flutter yang otomatis akan bisa dipasang di Android dan iOS. Ada database server akan menggunakan MySQL. Untuk keamanan, password user akan disimpan secara terenkripsi. Selanjutnya harus mengisi saldo dalam aplikasi atau menggunakan metode pembayaran lain. Harus menyewa server yang dapat menampung 500 request per detik. Seluruh kegiatan transaksi akan dihubungkan dengan jalur aman, yaitu SSL atau HTTPS. Kecepatan akses dibatasi, tidak lebih dari 5 detik. Privasi masing-masing akun. Metode yang kita gunakan di sini ada penjelasan bagaimana grup Anda melakukan proses desain menggunakan attribute driven method untuk project Anda. Pemilihan pattern dan taktik untuk ASR, pembuatan komponen pada fitur atau menu perangkat lunak beserta interface-nya, penjelasan bagaimana mengevaluasi arsitektur dan desain menggunakan arsitektur trade-off analysis method atau ATAM. Pemilihan pattern dan taktik untuk ASR, di mana taktik kita dalam pemilihan hal tersebut kita menentukan dengan cara interview pada beberapa narasumber.
apa saja yang diinginkan narasumber. Selain itu, kita juga mengobservasi lokasi, tempat, serta bentuk tampilan dari aplikasi pada umumnya. Dan pattern yang kita ambil itu broker. Di mana metode broker, kami memilih metode broker karena kami merasa bahwa model broker sangat cocok pada studi kasus kami. Karena dengan model broker, pengguna akan lebih merasa aman saat akan mengubah data pada aplikasi dan sistem. Seperti user harus melewati broker dulu untuk mengakses fitur pada aplikasi. Contoh, saat kita akan melakukan pembayaran bensin menggunakan metode yang kita pilih, kita selalu menyertakan kode PIN untuk setiap metode pembayaran yang ingin digunakan, sehingga sistem akan tetap aman dan terlindungi. Dalam pemilihan hal tersebut, kita menentukannya dengan cara interview pada beberapa narasumber. Selanjutnya, pembuatan komponen pada fitur atau menu perangkat lunak beserta interface-nya. Dalam pemilihan hal tersebut, kita menentukan dengan cara interview pada beberapa narasumber. Sama halnya seperti kita menentukan taktik, di mana kita mendapatkan menu perangkat lunak seperti ini. Selanjutnya, jelaskan bagaimana mengevaluasi arsitektur dan desain menggunakan arsitektur trade-off analysis method atau ATAM, yaitu dengan cara pertama satu set pendekatan arsitektur yang diidentifikasi, selanjutnya dengan cara membuat utility tree yang mana merupakan model hierarkis dari persyaratan arsitektur mengemudi set skenario yang dihasilkan dan subset yang dipetakan ke arsitektur. Selanjutnya ada satu set atribut kualitas pertanyaan spesifik yang diterapkan pada arsitektur dan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan. Dan poin terakhir, hal yang mengancam dan bisa merusak tujuan bisnis untuk sistem. Selanjutnya, ada ATAM proses, di mana proses ATAM yang pertama ada present the ATAM. Kedua ada present the business driver, ada present the arsitektur. Selanjutnya ada identify the arsitektur approach. Ada yang kelima ada create a quality attribute tree, terus analyze the architectural approach, brainstorm dan prioritize scenarios, reanalyze the architectural approach, yang terakhir ada present the result atau hasil. Pada tahap ini akan dijelaskan oleh Hafiz. Ya, saya Teman akan kami. melanjutkan penjelasan dari Fahmi. Yang pertama ada present the atom. Present the atom mempresentasikan konsep atom kepada para pemangku kepentingan dan jawab setiap pertanyaan tentang prosesnya setelah itu. Dari elisitasi tersebut, kami mengolahnya dan mengevaluasi. Pada tahap ini kita bersosialisasi dan berdiskusi bersama. Yang pertama masyarakat, yang kedua karyawan SPBU, dan yang ketiga pemilik SPBU. Selanjutnya, present the business driver. Present the business driver, setiap orang ada dalam proses menyajikan dan mengevaluasi penggerak bisnis untuk sistem yang dimaksud. Karena sistem pengisian BBM yang sekarang masih kurang efektif dan efisien untuk dilakukan. Yang pertama, masyarakat. Masyarakat memilih jenis BBM, kemudian masyarakat mengisi nominal pembelian. Selanjutnya ada karyawan SPBU. Karyawan mengisikan BBM yang telah dipesan oleh masyarakat. Kemudian ada present the arsitektur. Present the arsitektur, arsitek atau developer menyajikan arsitektur tingkat tinggi kepada tim dengan tingkat detail yang sesuai. Di dalamnya terdapat modifikasi yang dilakukan di salah satu komponen tidak mempengaruhi komponen lain. Proses pengembangan lebih cepat dan menyediakan prototipe yang sesuai dan diinginkan oleh user. Selanjutnya ada identify the architecture approach. Identify the architecture approach. Pendekatan arsitektural yang
yang berbeda terhadap sistem disajikan oleh tim dan didiskusikan. Kami menggunakan observasi serta interview kepada narasumber. Dengan itu, kami dapat membuat aplikasi ini agar mudah digunakan oleh user dengan memberikan desain yang simple dan juga fitur-fitur yang mudah dipahami. Selanjutnya ada create a quality attribute tree. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Fahmi di atas, quality attribute kami terdapat security, availability, usability, dan performance. Serta di dalam security terdapat identifikasi, authentication, dan authorization. Di dalam availability terdapat runtime, liquidity, serta maintenance. Di dalam usability terdapat user friendly dan theme. Dan yang terakhir, pada performance terdapat response time dan throughput. Selanjutnya, analyze the architectural approach. Analyze the architectural approach adalah analisis setiap skenario, beri peringkat berdasarkan prioritas arsitektur tersebut, kemudian dievaluasi terhadap setiap skenario. ASR performance. Yang pertama, ASR performance. Mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat dengan waktu proses kurang dari 5 detik. Yang kedua, ASR security. Menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses dan menjaga data agar data yang tidak valid masuk ke dalam database. Yang ketiga, ASR usability. Aplikasi dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh user. Dan yang terakhir, ASR availability. Kami lebih mengutamakan fitur yang sederhana, tetapi tetap mendukung dari apa yang disediakan sehingga user akan lebih mudah dalam memahami. Selanjutnya ada brainstorm and prioritize skenario. Brainstorm and prioritize skenario adalah di antara kelompok pemangku kepentingan yang lebih besar, kami menyajikan skenario dalam bentuk aplikasi pembelian BBM online, yang mana telah kami observasi dan kami interview beberapa stakeholder kami untuk mendapatkan apa yang dikeluhkan dalam proses pengisian BBM saat ini. Setelah itu, kami mengembangkan aplikasi. Brainstorm akan dilakukan bersama stakeholder yaitu masyarakat dan karyawan SPBU, dan kami dapatkan pengisian BBM yang kurang efisien, memakan banyak waktu, uang kembalian yang sulit, dan cuaca panas serta mengantri menjadikan aplikasi BAN ID yang kami buat dapat menjadi solusi untuk hal tersebut. Selanjutnya ada Reanalyze the architectural approach. Reanalyze the architectural approach. Setelah diadakan brainstorm, kami dianalisis kembali dengan pendekatan arsitektural. Yang nomor pertama, fungsionalitas terdapat top up saldo. Goals-nya mengisi saldo untuk mempermudah melakukan pembayaran pada aplikasi. Skenario top up saldo yaitu disediakan sebuah fitur di dalam aplikasi untuk mengisi saldo di aplikasi dengan memilih metode pengisian saldo yang diinginkan. Yang kedua, terdapat pengisian BBM. Dengan goals, memesan BBM yang ingin dibeli dan mempercepat pembelian atau pengisian BBM. Skenario-nya adalah disediakan fitur pengisian BBM yang nantinya user akan memilih jenis BBM yang ingin diisi, kemudian user akan memesan BBM serta mengisi nominal yang ingin user isi. Yang ketiga, terdapat histori pembelian dan pembayaran. Goals-nya mengetahui histori pembelian dan pembayaran. Skenario-nya disediakan fitur histori untuk menampilkan histori pembelian dan pembayaran untuk mengetahui histori pembelian dan pembayaran yang telah dilakukan sebagai bukti. Selanjutnya ada present the result. Present the result, hasil dari evaluasi akan dipaparkan yang meliputi dokumen-dokumen dan kami memberikan semua dokumentasi kepada pemangku kepentingan. Seperti utility tree dan ASR yang sudah dianalisis ulang, bukti wawancara dan hasil wawancara, fungsional requirement dan
non-functional requirement yang telah disediakan, prototipe yang sudah ada, serta desain arsitektur yang telah dibuat sesuai user requirement. Sekian dari presentasi kelompok kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari presentasi kami. Sekian dari Kurang lebihnya mohon kami. maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Stop recording ya. Iya.